Bisa lihat tampilannya nggak? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Oke, selamat sore. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat perencanaan penjualan atau forecasting ya. Nah, konsepnya itu seperti ini ya, dari mulai kita sebagai hotel di sini ya. Kita kan hotel menjual produk ke customer gitu ya. Nah, customer itu kan punya segmentasi yang berbeda, profilingnya beda. Jadi kalau kamu punya hotel, target pasarnya juga beda. Jadi hotel A sama hotel B, segmen pasarnya bisa dibedakan dari jenis bintangnya, fasilitasnya, dan sebagainya. Nah, misalnya kamu sama-sama bintang 4 dan lokasinya sama-sama di kota Palembang gitu kan. Nah, berarti kamu punya kompetitor yang dari sisi segmentasinya hampir sama. Nah, gimana cara kita membuat suatu diferensiasi, perbedaan. Nah, perbedaan di hotel itu kan biasanya dari produk ataupun dari pelayanan ya. Jadi semakin baik produk dan pelayanannya akan membuat tamu semakin nyaman dan dia akan menjadi returning guest. Nah, di dalam revenue management itu kita ngebahas gimana caranya bahwa hotel itu bisa sustain, bisa terus bersaing dengan kompetitornya gitu ya. Strateginya mulai dari pricing-nya ya, nanti gimana kamu mencari analisanya, terus gimana cara melakukan inventory kamarnya, kapan kamu jual kamar-kamar yang tipe lower kategori atau yang harganya paling murah gitu ya, kapan kamu naikin strategi harga dan sebagainya. Nah ini saat ini sangat dibutuhkan di dalam industri hotel yang namanya revenue manager ya, sehingga tenaga-tenaga ini kita sangat perlukan. Jadi saya pengen nanti mungkin dari Polsek Palembang ada 1 atau 2 atau mungkin lebih dari itu menjadi revenue manager ya. Revenue manager ini mempunyai prospek yang cukup baik ya di hotel dengan gajinya juga cukup tinggi ya, terutama di brand-brand besar ya. Basicnya dari revenue management biasanya dari front office ya, terus pindah ke reservation, terus nanti kita belajar e-commerce dan yang lain-lain. Nah, kalau hotel brand itu sudah ada sistem revenue managementnya, jadi kamu nggak usah khawatir, semuanya aplikasinya sudah ada gitu ya. Beda kalau kamu di brand lokal yang belum punya sistemnya, berarti kamu harus menggunakan Excel mungkin ya untuk bikin analisa dan sebagainya. Nah, kalau di sistem yang brand besar, semua analisanya sudah tersaji, asal data yang kamu masukkan sudah benar dari harga. Jadi kamu jangan mainin harga, misalnya harga naik turun gitu ya dengan tipe kamar yang sama, tapi di okupansinya misalnya okupansi tinggi sama okupansi rendah, harganya sama aja atau nggak beraturan gitu. Nggak bisa begitu. Di dalam strategi revenue management, gimana cara supaya harga tidak naik turun, tapi kita lebih memberikan ke discounted atau ke benefit lain ya, misalnya di packaging kamu dengan laundry, atau kamu packaging dengan dinner dan sebagainya ya. Nah, proses dari revenue management itu awalnya sih kita mulainya dari paling bawah ya, kita goals-nya dulu ya. Biasanya yang saya sampaikan di materi kemarin, bahwa dari corporate-nya itu sudah ditentukan, misalnya hotel, katakanlah Hotel Arya Duta di Palembang gitu ya. Oleh corporate-nya itu sudah ditentukan goals-nya. Mungkin tahun ini RevPAR-nya atau average room rate-nya atau okupansinya harus sekian gitu. Okupansi harus 70%, average room rate-nya harus 800.000 misalnya gitu ya. Nah, untuk mencapai goals ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kita melakukan, yang pasti kalau hotelnya udah running, kita udah tahu informasi kompetitor seperti apa. Kompetitornya ada Duta, di sana apa aja, misalnya Arista, terus yang bintang 4, Novotel, yang selevel gitu ya. Nah, kita selalu melakukan yang namanya analisa kompetitor ya.
pergerakan-pergerakan kompetitor kita selalu pantau. Jadi kapan kompetitor melakukan misalnya penetrasi harga, jadi bisa nurunin harga atau naikin harga, kita harus pantau gitu ya. Dan kita analisa, dari analisa dan pantauan ini kita bikin peramalan, forecasting. Dengan kondisi market misalnya Palembang rata-rata city occupancy 60%. Di minggu depan kemungkinan ada beberapa event internasional misalnya di Palembang. Ada kejuaraan sepak bola misalnya di Jakabaring. Beberapa hotel sudah mendapatkan grup dari beberapa negara misalnya gitu ya. Nah, kita melakukan forecasting sebelum nyampe ke hari H itu kira-kira nanti kita bisa nge-grab market siapa nih yang atau grup mana yang bisa kita masuk ke hotel kita. Terus kita karena pada saat itu event lagi ramai di Palembang harusnya kita bisa mainin harga ya. Karena demand-nya tinggi, permintaan akan kamar kan tinggi. Mungkin supply kamar di Palembang antara demand dan supply banyakkan demand mungkin ya. Nah, berarti ini kesempatan kita untuk menjual dengan harga yang maksimal gitu ya. Nah, nanti diputuskan kira-kira di harga berapa kita jual, pada tingkat hunian berapa, grupnya seperti apa, segmentasinya seperti apa, kalau walk-in dihargainya berapa dan sebagainya. Nah, sebelum itu biasanya kita juga melakukan digital marketingnya, kira-kira menjualnya seperti apa nih supaya market atau tujuan yang kita ini bisa dapat. Nah, menggunakan media sosial, bisa menggunakan IG. Oke, sorry saya lanjut ya. Bisa dengar suara saya? Ada Memang Pak, ya. dengar Pak. Oke. Oke. Oh iya, masih ya. Oke, saya lanjut ya. Ya. Apa namanya? Ya. Oke. Bisa lihat lagi tampilan saya? Palembang. Do, Palembang. Tidak ada Pak.
Udah. Ada, Pak. Oke ya. Jadi dari proses tadi kan kita ulangi, jadi setelah membuat keputusan kita melakukan marketing di di digital marketing menggunakan platform misalnya IG atau Google Plus dan sebagainya ya. Ini yang berbayar ya, bukan yang gratis. Jadi kalau kita berlangganan Google itu ya, Google Plus itu adalah suatu portal untuk bantu kita jualan di Google. Jadi nanti hotel kita akan ditampilkan di beberapa platform dan masuk ke big datanya Google gitu ya. Nah, nanti dia bisa kerjasama dengan IG dan sebagainya ya. Detailnya mungkin nanti kalau sempat saya coba diskusi tentang digital media ya. Dan yang terakhir adalah monitoring. Nah, monitoring itu untuk mereview kira-kira efektifnya sih kita melakukan kemarin perjalanan ininya dari mulai tadi ya perencanaan revenue management, data-datanya, terus kejadiannya sama actual seperti apa gitu ya. Jika terjadi varian atau perbedaan, nah kita melakukan review ya. Biasanya di revenue meeting yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu bahwa revenue meeting itu kita membahas juga apa yang sudah kita lakukan, apa yang actual terjadi, dan misalnya terjadi bias atau terjadi perbedaan, nah perbedaannya kenapa? Nah itu yang harus kita perbaiki ke depannya ya. Ini sih saya lewat dulu ya. Nah kenapa sih kita butuh forecasting ya? Jadi forecasting itu kalau kamu di hotel yang hotelnya itu brand internasional yang sudah terlisting di public listing, misalnya kayak Intercon gitu ya, atau Accor, Hyatt, Marriott pastinya, dia itu kan perusahaan yang milik publik ya. Jadi di Bursa Efek Amerika itu saham-saham Marriott, saham Accor, saham hotel-hotel besar itu diperdagangkan gitu ya. Nah, untuk membuat suatu perencanaan, data forecasting itu dibutuhkan untuk investor juga gitu ya. Untuk investor, untuk bisnis gitu ya. Pemegang saham itu akan melihat kira-kira sahamnya Marriott itu naik nggak sih gitu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Sahamnya Accor seperti apa gitu ya. Beberapa pialang bermain di saham-saham hotel juga gitu. Nah, forecasting itu digunakan untuk operation ya, gimana cara kita kalau lagi rame kan operation harus tahu, anak housekeeping harus prepare apa, F&B, kitchen untuk prepare breakfast apa dan sebagainya. Begitu dengan FO, housekeeping, service, habis service. Nah bagi owner juga dia harus tahu kira-kira closing bulan ini, bulan Februari kita bisa achieve budget nggak kira-kira gitu ya. Terus kalau untuk sales yang pastinya targetnya udah berapa persen nih, udah tercapai, masih mana yang belum, mana yang udah. Nah, jadi forecasting itu kegunaannya untuk banyak pihak ya, termasuk pemegang saham yang tadi yang saya bilangin. Secara Marriott internasionalnya ya, atau secara Accor internasional, tapi bukan secara unit berunit. Karena saham Marriott-nya yang dijual, bukan saham misalnya kalau Arya Dita masuk Arya Dita masuk Bursa Efek Jakarta, jadi total Arya Dita Grupnya yang dijual, bukan saham Arya Dita Grupnya, bukan saham Arya Dita Palembang aja, tapi grupnya gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan, jadi nanti kamu day to day-nya akan membaca kalender ini, demand. Jadi permintaan kamar itu polanya seperti apa. Nah, bisa kece contoh, misalnya kita mau closing di 30 Desember nih. Per hari ini, katakanlah hari ini tanggal 2 September ya misalnya. Kita sudah bisa melihat tuh, tanggal 30 itu pick up okupansi misalnya di 60% gitu ya. Nah, kira-kira kalau lagi ramai gini, kamu mau jualan di harga berapa nih? Kalau bisa di harga paling tinggi dong ya, di harga ini pakai waktu 100% kamu jual ya, misalnya di harga 800. Nah, waktu okupansinya 80, di harga di 700. Ini yang sebutnya
dynamic pricing gitu ya. Jadi kita setup harga pada tingkat hunian. Jadi huniannya rendah, harganya mungkin lebih murah. Sorry, lebih murah gitu ya. Di sini paham? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Palembang ini. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini adalah satu contoh kalender yang sederhana untuk melihat berapa sih booking per harinya dari kamar itu dari mulai tanggal 1 selanjutnya sampai tanggal 29 Februari misalnya. Ini harinya, misalnya okupansinya dan sebagainya. Bisa tampilan seperti ini atau bisa tampilannya juga seperti yang tadi ya, kayak gini ya, grafik. Tergantung pendekatannya mana yang kamu ambil nantinya. Nah, kita juga membandingkan positioning hari ini, misalnya hari ini hari Selasa, tanggal 27 Februari gitu ya, 2024, di-compare sama tahun lalu performanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau algoritma data kamu benar, nanti dia akan informasiin bahwa tahun lalu di hari yang sama okupansinya segini, misalnya rame. Oh, kenapa rame? Nanti bisa dilihat, oh ternyata ada event A, B, C, D gitu ya. Nah, informasi event ini digunakan juga untuk sales. Nanti saya sebagai GM akan nanya, ini event-event yang tahun lalu karena kemana gitu ya. Bisa jadi nggak diadain di Palembang gitu. Misalnya tahun lalu di tanggal yang sama ada konferensi dokter anak di Palembang. Tapi tahun ini mungkin nggak di Palembang, mungkin di Bali, di Bandung, atau di yang lain. Jadi at least kamu bisa tracking dulu rame karena apa gitu ya. Apa yang membuat di Palembang city okupansinya rame. Terus kamu bandingin ini dengan kompetitor. Saat ini kompetitor kondisinya gimana? Nah, di revenue management system yang bagus, kamu nanti akan ada data omsetnya. Misalnya, posisi kamu sekarang okupansi 60. Tapi di situ dilihat bahwa rata-rata kompetitor okupansinya udah 70, 80. Nah, data ini kita bisa beli ya, namanya di STR Global. Jadi di STR Global itu adalah lembaga independen yang bertugas mengkolek data hotel-hotel berbintang di seluruh dunia per daerah. Misalnya nanti Palembang, kita bisa ikut langganan. Nanti kita menentukan kira-kira misalnya saya hotelnya Area Duta Palembang. Saya bilang bahwa kompetitor saya adalah Arista, Novotel, atau Windem. Nah, minimal 5 ya kompetitornya. Nah, dari 5 itu, nanti setiap hari kita dapat datanya dari si STR Global itu. Dari situ, kita bisa tahu positioning hotel kita dibanding kompetitor seperti apa. Apa kita menjadi market leader kah? Atau kita menjadi market follower kah? Apakah okupansi kita paling tinggi? Nah, dengan langganan ini diharapkan kita bisa analisanya lebih presisi ya, lebih tepat ya gitu ya. Nah, cara mendapatkan laporan ini kita juga memberikan laporan ke STR Global. Jadi setiap pagi nanti either front office atau net audit atau dari accounting akan ngisi okupansi. Nah, dari masing-masing hotel nanti dikumpulin ke STR Global. Nah, STR Global nanti akan didistribusiin, tapi nanti nggak disebutin. Misalnya kamu kompetitornya tadi Arista, Novotel, sama Windem. Tapi nggak disebutin namanya kompetitornya Arista, enggak. Disebutnya Hotel A, Hotel B, Hotel C, Hotel D. Tapi kamu bisa nebak lah, oh, ini Arista, ini Novotel gitu ya. Karena dari size-nya kan ketahuan ya. Jumlah kamarnya, lokasinya, dan sebagainya. Biasanya ini mau nanya nggak, Palembang? Belum ada. Oke, lanjut. Nah, tracking yang lainnya ada seperti ini nih, monthly pickup analysis. Jadi ini misalnya bulan Maret ya katakanlah sekarang. Nah, waktu kita bulan Maret, kita memforecast nanti bulan April okupansinya berapa sih gitu kan. Nanti di sini biasanya ada terusannya sih, ada April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Nah, kalau di sini, ini yang sudah terjadi, misalnya sekarang bulan Maret, berarti Januarinya sudah actual,
Februarinya udah actual, tapi Maretnya belum closing ya. Nah, dia memperkirakan Maret okupansi segini, April segini per Maret. Tapi nanti bulan April mungkin ini bergerak lagi kan, bisa lebih tinggi atau bisa turun gitu ya. Nah, pada bulan Maret sekarang kita melihat okupansi di Desember masih 10% nih. Dulu waktu Januari melihat Desember masih 2%. Kamu lihat kan pick up naik ya, 2-3%. Nanti makin lama mendekati ke Desember ini makin tinggi. Nah, ini buat analisa di revenue meeting. Nanti setiap hari akan analisa. Kira-kira Maret akan closing berapa nih? 60. Budgetnya berapa? Budgetnya 65, berarti kamu masih kurang 5%. Nah, gimana ngejar 5% supaya kamu bisa achieve jadi 65. Nah, disitulah dibikin strategi di revenue meeting. Misalnya, saya akan melakukan banding promo room sama FB sama laundry dengan harapan ada tambahan corporate yang stay sehingga menambah okupansi gitu ya. F&B juga bikin programnya apa dan sebagainya ya. Ini tracking salah satu yang sederhana yang ada di dalam revenue management ya. Nah, nanti dari data-data ini tadi ada kurvanya ya. Jadi per tanggal ini, nanti ini makin lama ini harusnya makin naik nih kan. Mendekati hari hanya ini hari ini ya. H-0 gitu ya. Nanti pada hari hanya di Desember mungkin ini akan naik. Kayak seperti tadi itu yang saya sampaikan. Sorry. Nah, ini kan waktu Januari memforecast Maret 35, actualnya 60. Hari ini Januari memforecast Desember 2%, tapi per Maret udah pick up jadi 10%. Nah, jadi nanti kurvanya ini akan naik ke atas ya. Ini kan per hari ini mungkin melihat Desember 80 hari ke depan seperti ini gitu ya. Ini contoh dari peramalan basic untuk meramal forecasting okupansi ya. Biasanya kalau kamu nanti hotelnya brand lokal, kamu bikinnya gini aja yang sederhana ya. Jadi ini misalnya bulan Desember, katakanlah ini tanggal 1 Desember ya. Tanggal 1 Desember, 2 terus dan seterusnya. Hari ini tanggal 2 kita forecasting ke 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 3 tamu yang sudah booking confirm 55. Jumlah kamarnya 120, berarti 55 dibagi 120 adalah 46%. Rata-rata, lihat dari tren yang ada di hotel kamu itu, sehari itu kadang-kadang ada tamu yang walk-in atau ada reservasi masuk sekitar 5 kamar gitu ya. Nah, berarti di forecastin kamar kamu besok 55 ditambah 5 jadi 60. Okupansinya jadi 60 dibagi 120 adalah 50%. Ini contoh yang sangat sederhana ya kalau kamu bikin forecasting ya. Kamu cuma perlu data berapa yang sudah on hand, berapa yang rata-rata pick up setiap harinya. Ini sangat sederhana ya. Nanti di sini di breakdown rata-rata pick up-nya ada individual apa grup gitu ya. Ini yang sederhana tanpa mengetahui segmen pasar, mau segmen pasar yang corporate kayak apa gitu. Pokoknya tahunya dalam setiap hari ada pick up 5 kamar aja. Kalau di hari Minggu pick up-nya 3, di Senin biasanya rame gitu kan. Nah, ini polanya ya. Mungkin kamu nanti akan tahu rata-rata hotel kamu tuh pick up-nya tuh tiba-tiba atau same day reservation lah. Dalam satu hari rata-rata ada tamu yang booking sekitar segini gitu, mau booking walk-in kayak, booking lewat apa kayak, lewat OTA kayak, booking lewat apa, rata-rata segini. Misalnya hari Jumat biasanya 5, hari Sabtu 5. Ini sebagai asumsi ya, untuk mendapatkan kemungkinan forecast-nya segini gitu ya. Nah, untuk yang agak lebih advance, nanti ditambahin pakai segmen. Kayak tadi tuh nambah 5 itu dari mana aja? Individual kah, corporate kah, wholesale kah, orang meeting kah, atau leisure kah gitu ya. Ini agak lebih advance dikit ya, nggak terlalu advance juga. Yang tadi kan nggak ada segmennya ya. Yang ini tanpa segmen, ini forecast-nya pakai segmen. Berarti kamu harus bikin forecast-nya per masing-masing segmen. Rata-rata tiap hari itu segmen mana sih yang pick up? Oh, banyak sih dari OTA gitu misalnya ya. OTA itu masuk ke individual gitu ya.
Terus atau ada juga corporate yang di sekitar situ atau government karena mungkin hotel kamu area duta sebelahnya kantor gubernur misalnya. Banyak tamu-tamu gubernur yang last minute check-in atau booking. Kamu udah bisa meramalkan atau bisa forecast rata-rata per hari ada pick up nih dari corporate misalnya 10 atau 2 atau berapa gitu ya. Sehingga nanti dapat okupansinya segini. Ya. Lanjut. Oh, ini udah selesai. Di sini ada yang mau nanya untuk forecasting. Palembang. Kalau nggak ada, ini ada kuisnya ya. Sorry ya, ini bukan ke sini ya, yang DL Poltek Paret email ya. Kuisnya tolong di email. Pertanyaannya ini, nanti di email ke dlpoltekpar@gmail.com. Jangan lupa nama kampus, kelasnya, sama mata kuliahnya ya. Saya tunggu 1 minggu dari hari ini, jadi berarti Selasa depan udah di email ya ke email ini. Ini buat bantu nanti nilai UTS sama UAS kamu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Thank you, and see you next time ya.